الحمد لله الذي يحشرنا في المحشر. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الجبار، وأشهد أن حبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimahullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menciptakan alam dan seisinya. Syukur kita sudah sepantasnya selalu kita panjatkan dan selalu terucap pada bibir kita, karena banyak anugerah termasuk nikmat tak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita semuanya, terutama nikmat Islam, nikmat iman dan ihsan, juga nikmat sehat dan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik pada sesama manusia. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tambahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah satu-satunya insan yang membawa ajaran Islamiyah dari zaman mafsadat sampai zaman manfaat seperti sekarang ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa dipertemukan dengan baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatul uzma ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Tidak lupa pada kesempatan kali ini Al-Fakir mengajak pada hadirin semuanya, wabil khusus untuk diri Al-Fakir sendiri, untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajakan ini bermakna bahwa kita senantiasa harus terus berupaya sekuat tenaga kita untuk menegakkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memacu semangat kita dalam beribadah, taat atas segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dengan begitu, arti takwa benar-benar bermakna untuk kita memiliki efek positif dan berubah menjadi hamba-hamba yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kita perlu menyadari bahwa waktu kian terus berlalu dan tidak akan pernah kembali. Pada kesempatan yang sama, sebetulnya boleh jadi umur kita adalah bertambah, akan tetapi sebetulnya porsi usia kita semakin berkurang. Itulah sebabnya penting sekali untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita melewatkannya kecuali untuk beribadah, berikhtiar, mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa adalah sebagai bekal terbaik kita di dunia sebelum kita kembali untuk menghadap Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah makalah, yaitu kita jangan sampai menyia-nyiakan waktu kita. Bunyi makalah adalah sebagai berikut: lan tarji'al ayyam allati madat, yang artinya tidak akan pernah kembali hari-hari atau waktu yang telah berlalu.
Makalah ini adalah peringatan bagi kita semuanya untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Waktu terus mengalir, umur usia terus berkurang. Melewatinya secara sia-sia tak akan dapat membawa manfaat kepada kita. Hari-hari bisa akan berlalu dengan sebaik-baiknya jika kita menggunakannya dengan penuh keibadah dan keimanan kepada Allah SWT. Boleh jadi pada saat sekarang ini kita bisa melaksanakan ibadah Jumat di tempat yang mulia ini. Akan tetapi mungkin terjadi pula Jumat yang akan datang kita tidak akan bisa menemuinya. Bisa jadi Jumat sekarang kita akan bersebelahan dengan teman kita, dengan sanak saudara kita. Akan tetapi boleh jadi pada Jumat yang akan datang kita sudah tidak bisa bertemu dengan mereka semuanya. Untuk itulah mengapa kita harus menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Waktu diibaratkan sebagai pedang. Bila tak pandai menggunakannya, ia akan melukai pemiliknya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menyadari bahwa waktu tidak akan pernah berulang, maka tidak ada pilihan lain kecuali mengisinya dengan segala hal yang bermanfaat. Hidup ini adalah sejatinya menunggu waktu, menunggu giliran, sementara kita tidak pernah tahu kapan waktu itu akan tiba. Yang pasti usia kita terus berkurang terkikis oleh pergantian waktu. Oleh karena itu, di sisa-sisa usia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini, mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk beramal soleh, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kematian tidak akan berkompromi kepada siapapun. Boleh jadi dia adalah pada usia anak-anak balita, boleh jadi pada usia muda, boleh jadi pada usia yang sudah tua renta. Akan tetapi ketika waktu itu telah tiba, tidak akan satu hal pun yang bisa mencegahnya untuk datang kepada kita semuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh para sahabat perihal hal yang terbaik dalam hidup manusia dan juga hal yang seburuk-buruknya bagi manusia. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa manusia yang terbaik adalah mereka yang dipanjangkan umurnya dan menggunakan umurnya itu adalah untuk melakukan kebaikan. Sebaliknya, seburuk-buruk manusia, yang paling buruk di antara manusia adalah mereka diberikan umur yang panjang, akan tetapi digunakan hanya untuk bermaksiat dan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam karyanya Lataiful Ma'arif, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa fi Tirmidzi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila ayyun nasi khair qala man tala 'umruhu wa hasuna 'amaluhu qila fa ayyun nasi syar qala man tala 'umruhu wa sa'a 'amaluhu." Yang artinya dalam riwayat At-Tirmidzi dari Rasulullah SAW bahwa beliau pernah ditanya, siapakah paling baiknya manusia? Nabi SAW menjawab, orang yang dikaruniai umur panjang dan baik perbuatannya. Ditanyakan lagi kepada Rasulullah, dan siapakah yang paling jelek di antara manusia? Nabi SAW menjawab, yaitu orang yang panjang umurnya dan jelek perbuatannya. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa umur yang panjang tidak hanya menjadi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga menjadi penentu kebaikan dan keburukan manusia. Mereka yang dikaruniai umur panjang, kemudian umur tersebut digunakan untuk mengerjakan kebaikan, memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, menghafalkan Al-Quran dan lain sebagainya, dan terus konsisten dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi golongan orang yang paling baik di antara manusia. Begitu pula sebaliknya, bahwa orang yang telah dikaruniai umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tidak ada tambahan kebaikan sama sekali di dalam hidupnya, justru ia banyak melakukan keburukan, melakukan kemaksiatan,
melanggar perintah-perintah Allah dan Rasulullah, tidak pernah menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslim, maka orang ini termasuk dalam golongan orang-orang yang buruk. Oleh karena itu, para hadirin sekalian, marilah jadikan setiap waktu yang terus berlalu ini sebagai momentum kita untuk merenungi, bermuhasabah hakikat umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Sudahkah tambahan umur dan juga menjadi perantara untuk kita menambah kebaikan, menambah ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah justru sebaliknya, umur kita yang sampai pada detik ini masih kita gunakan untuk bermaksiat dan terus menambah kejelekan kita di hadapan manusia, termasuk juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam satu karyanya mengatakan bahwa bertambahnya umur dan kebaikan menjadi tolak ukur atau barometer keimanan seseorang, karena orang-orang yang beriman akan terus bertambah kebaikannya seiring bertambah dengan usianya. Dalam kitab Lataiful Ma'arif dijelaskan, fal mu'minu al-qa'im bi syurutil iman la yazdadu bi tuli 'umrihi illa khairan, wa man kana kadzalika fal hayat khairun lahu minal maut. Yang artinya, maka orang beriman yang menunaikan semua ketentuan-ketentuan iman tidak akan bertambah dari panjangnya umur selain juga bertambah kebaikan. Dan siapa saja yang bisa seperti itu, maka itu adalah lebih baik baginya daripada kematian. Karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua agar senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita semuanya hidup di dunia ini sebagai ajang untuk selalu menambah kebaikan. Adapun lafal doa adalah sebagai berikut: Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair wal mauta rahatan li min kulli syarr. Yang artinya, ya Allah, jadikanlah kehidupan ini sebagai nilai tambah bagiku dalam semua kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagiku dari segala kejahatan. Hadis riwayat Muslim. Hadirin wal hadirat, jemaah sidang Jumat rahimakumullah, maka sebelum Al-Fakir mengakhiri khutbah Jumat ini, mari kita renungi kembali di usia kita sekarang ini. Sudahkah kita senantiasa menjalankan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kepada sesama kita ataupun kepada perintah-perintah Allah dan Rasulullah SAW? Sudahkah kita senantiasa membaca kitab Al-Quran di dalam setiap kehidupan kita, walaupun itu hanya sekedar beberapa ayat saja? Sudahkah kita senantiasa bermanfaat untuk orang-orang sekeliling kita, ataukah malah kita senantiasa menebarkan kejahatan kepada orang-orang sekeliling kita? Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bermuhasabah, introspeksi diri kita, maka kebaikan-kebaikan akan selalu kita lakukan di sisa-sisa umur kita untuk masa-masa yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim.